Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan, perwakilan dari kelompok 8 sekaligus moderator kelompok. Di sini kami dan teman-teman akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Helmin. Sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok. Yang pertama Naufal Sandi, Adisa Suryadi, Mardiah Afriani, Ulfa Hairani, Nabila, Mia Faradila, Sarah Nadia, dan Ulfa Rahmi. Baik, di sini next slide. Baik, untuk slide pertama yaitu slide ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Naufal Sandi. Kepada Naufal Sandi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan outline. Metazoa merupakan suatu organisme bersel banyak yang terbentuk dengan melalui spesialisasi fungsi kerja sel-sel. Sel-sel tertentu terspesialisasi dengan dalam bentuk jaringan. Jaringan membentuk organ serta organ membentuk sistem organ. Akhirnya sistem organ tersebut seakan terus menyusun satu individu. Yang kedua, helmintologi. Helmintologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang cacing beserta tuan rumahnya yaitu ospes yang mempunyai peranan penting dalam ilmu kedokteran. Helmintologi merupakan ilmu cabang dari parasitologi. Berasal dari kata helmintos yang berarti cacing dan logos yang berarti ilmu. Cacing merupakan parasit yang terdapat di seluruh dunia, terutama di daerah tropis. Faktor-faktor yang mempengaruhi terinfeksi oleh cacing antara lain, yaitu iklim, keadaan sosial, kebiasaan makan. Misalnya makan makanan mentah. Selanjutnya Platyhelminthes adalah filum dalam kerajaan Animalia atau hewan. Filum ini mencakup semua cacing pipih kecuali Nemertea yang dulu merupakan salah satu kelas pada Platyhelminthes. Dan selanjutnya Nemathelminthes adalah filum yang pernah dipakai pada kerajaan hewan. Pengelompokan ini sekarang tidak digunakan lagi karena polifiletik. Selanjutnya daur hidup parasit. Telur yang keluar melekat pada rumput. Apabila rumput dimakan oleh hewan ternak, maka akan masuk menuju usus. Di dalam usus telur menetas menjadi embrio heksakan yang dapat menembus dinding usus menuju ke aluran getah bening atau ke saluran darah, kemudian akan menuju jaringan ikat dan berkembang di sela-sela otot untuk tubuh menjadi cacing gelembung atau larva yang disebut Cacticercius bovis. Selanjutnya sabaran grafit parasit, yaitu parasit masih menjadi masalah kesehatan di dunia. Namun beberapa penyakit akibat parasit masih terabaikan, khususnya di negara-negara tropis, sehingga World Health Organisasi memasukkannya dalam DSS. Slide selanjutnya. Platyhelminthes. Klasifikasi dapat dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Torbellaria atau cacing bulu getar, Trematoda, cacing hisap, Monogenea, dan Cestoda, yaitu cacing pita. Kelas Turbellaria merupakan cacing pipih yang menggunakan bulu getar sebagai alat geraknya. Contohnya adalah planaria. Yang kedua, anatomi dan morfologi. Tubuh Platyhelminthes memiliki 3 lapisan sel, yaitu ektodem, mesodem, dan endodem. Yang ketiga, sistem reproduksi.
Sistem reproduksi Platyhelminthes sebagian besar tergolong hermafrodit. Individu hermafrodit memiliki sistem reproduksi jantan dan betina sekaligus. Yang selanjutnya sistem pencernaan. Sistem pencernaan cacing pipih disebut sistem gastrovaskular, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi oleh usus. Selanjutnya habitat. Anggota filum Platyhelminthes atau dikenal juga sebagai cacing pipih hidup di habitat laut, perairan tawar, dan area terestrial. Terdapat organisme yang hidup secara bebas di lingkungan, namun beberapa di antaranya merupakan organisme parasit seperti cacing pita. Selanjutnya, siklus hidup dimulai ketika cacing dewasa berproduksi secara seksual dan melepaskan telurnya bersama fasies kambing. Jika telur sampai ke kolam atau danau, telur-telur akan menetas menjadi larva mirasidium. Selanjutnya, infeksi yang ditimbulkan. Beberapa spesies Platyhelminthes dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan. Salah satu di antaranya adalah genus Schistosoma yang dapat menyebabkan schistosomia-C, penyakit parasit yang ditularkan melalui siput air tawar pada manusia. Selanjutnya, perbedaan Cestoda dan Trematoda. Trematoda hidup sebagai parasit dan memiliki inang perantara serta memiliki alat isap pada mulutnya. Sedangkan Cestoda merupakan cacing yang tubuhnya bersegmen-segmen yang disebut proglotik. Hidup parasit dan memiliki kait pada mulutnya untuk melekat pada usus inangnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Novel Sandi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Suryadi, slide 5 dan ke-6. Baik, Kepada Anissa Suryadi dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang Nematelmintes. Nematelmintes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nematos, yang berarti benang, dan helmintes yang berarti cacing. Umumnya, Nematelmintes hidup secara parasit. Meskipun ada juga yang hidup secara bebas, untuk jenis yang hidup bebas, biasanya habitatnya di perairan, berperan untuk menguraikan sampah organik. Sedangkan jenis parasit akan hidup dengan cara menginfeksikan inangnya dan memperoleh makanan dengan menyerap nutrisi dan darah dari inangnya. Hampir seluruh hewan dapat menjadi inang bagi Nematelmintes. Filum ini ada dua kelas, yaitu kelas Nematoda dan Nematomorpha. Kelas pertama dari filum Nematelmintes yang akan dibahas adalah Nematoda, atau cacing giling atau cacing gelang. Anggota kelas ini memiliki kutikula tubuh yang transparan dan memiliki mulut, serta lubang ekresi. Cacing ini seperti benang dengan warna putih. Contoh anggota nematoda yang umum diketahui ada cacing perut atau Ascaris lumbricoides, hidup di dalam usus manusia, bereproduksi secara aseksual, menyebabkan penyakit askariasis atau cacingan. Ada cacing tambang atau Ancylostoma duodenale, habitat di pertambangan pada daerah tropis. Hidup parasit dengan menyerap darah dan cairan tubuh yang terdapat pada usus halus manusia. Dapat menimbulkan penyakit acilostoiasis. Selanjutnya, cacing kremi atau Oxyuris vermicularis, hidup di usus besar manusia. Dapat melakukan autoinfeksi, yaitu bagi penderita dapat menularkan infeksinya. Cacing jenis ini disebut juga Enterobius vermicularis, yang parasit di usus besar manusia. Selanjutnya, cacing filaria atau Wuchereria bancrofti, hidup dalam pembuluh limfa, dapat menyebabkan penyakit elephantiasis atau kaki gajah. Cacing yang menyebabkan penyakit kaki gajah.
hidup dalam otot manusia menyebabkan penyakit trichinosis, yaitu kerusakan pada otot manusia. Selanjutnya, nematomorfa. Cacing kelas ini juga dikenal sebagai cacing bulu kuda atau cacing Gordian. Ukuran mereka cukup bervariasi, yaitu sekitar 50 sampai 100 mm. Tapi ada juga yang mencapai 2 meter. Mereka bisa ditemukan di tempat-tempat yang lembab seperti kolam renang, sungai, dan berbagai genangan air lainnya. Untuk cacing dewasa, mereka akan hidup bebas. Sedangkan larvanya akan melekat pada tubuh manusia atau arthropoda. Contoh cacing nematomorfa yaitu Giardius sp. Struktur tubuh Nematelmintes. Nematelmintes memiliki tubuh berbentuk bulat panjang seperti benang dengan ujung-ujung yang meruncing. Cacing ini memiliki rongga tubuh semu sehingga disebut sebagai hewan pseudocoeloimata. Nematelmintes umumnya memiliki ukuran tubuh mikroskopis, ya, namun ada pula yang mencapai panjang 1 meter. Individu betina berukuran lebih besar daripada individu jantan. Sistem organ Nematelmintes. Sistem pencernaan dari Nematelmintes terdiri atas mulut, faring, usus, dan anus. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut pada bagian depan tubuh, kemudian masuk ke faring dan dicerna usus. Setelah dicerna, sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh cairan pada rongga tubuh pseudocoelomata. Kemudian sisa-sisa matanya akan dikeluarkan melalui anus. Sistem ekresi. Sebuah sistem ekresi terdiri atas 2 saluran utama yang akan bermuara pada sebuah lubang di tubuh bagian ventral. Sistem reproduksi. Nematelmintes umumnya melakukan sebuah reproduksi secara seksual. Sistem reproduksi bersifat gonokoris, yakni organ kelamin jantan dan betina, terpisah pada individu yang berbeda. Artinya, setiap individu hanya mempunyai satu organ kelamin. Fertilisasi atau pertemuan sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh, kemudian akan menghasilkan telur yang sangat banyak, hingga ribuan. Kumpulan telur ini akan membentuk kista yang bisa bertahan hidup dan pada keadaan lingkungan yang buruk. Sistem sirkulasi atau peredaran darah dan sistem pernafasannya tidak ada, sehingga pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi, yaitu dengan mekanisme pertukaran zat dan tempat yang berkonsentrasi tinggi di tempat ke tempat berkonsentrasi rendah. Sistem pernafasan adalah sebuah sistem saraf cincin yang memiliki eksofagus dan mempunyai 6 cabang saraf utama. Slide selanjutnya. Cestoda. Cestoda merupakan kelas cacing parasit yang mempunyai badan berbentuk pipih ke arah dorsoventra yang tersusun atas banyak ruang atau segmen. Ukuran panjang yang sangat besar, variasinya antara beberapa milimeter sampai beberapa meter. Cestoda bersifat parasit karena menyerap sari makan. Melalui permukaan tubuh osmosis, penyerapan sari makanan terjadi pada usus halus inangnya. Melalui seluruh permukaan proklotid, sari makanan diserap langsung oleh seluruh permukaan tubuhnya. Hal ini karena cacing pita tidak memiliki mulut, sistem pencernaan skoleks atau kepala hanya untuk menempelkan dirinya ke usus. Skoleks pada jenis Cestoda tertentu seperti Taenia solium, selain memiliki alat pengisap, juga memiliki kait atau rostellum. Rostellum berfungsi untuk melekat pada organ tubuh inangnya di belakang skoleks pada bagian leher berbentuk proklotid. Skoleks cacing Cestoda mempunyai alat hisap yang menempel dilengkapi dengan kait-kait yang berfungsi untuk melengkapi diri pada organ tubuh manusia atau hewan yang menjadi host tempat hidupnya. Setiap ekor cacing mempunyai 3 jenis segmen, yaitu segmen imatur, segmen yang mengandung alat reproduksi jantan yang belum bisa dibedakan dari organ betina. Segmen matur, segmen yang mengandung alat reproduksi yang sudah dapat dibedakan jantan betinanya. Segmen grafit, segmen yang mengandung uterus penuh berisi telur cacing, sedangkan alat reproduksi lainnya mengalami atrofi.
Setiap prokaryotit mengandung organ kelamin jantan testis dan organ kelamin perempuan ovarium. Cacing kestoda telah memiliki sistem saraf dengan sistem perbuangan, sistem metabolisme. Secara siklus hidup cacing pita atau kestoda, secara sekilas siklus hidup cacing pita mirip dengan trematoda, akan tetapi lebih sederhana. Hal ini disebabkan karena tidak ada fase reproduksi aseksual pada daur hidup kestoda. Berikut ini adalah daur hidup umum dari cacing pita. Telur kestoda bereproduksi seksual lalu menghasilkan dan menyimpan telur pada prokaryotiknya. Vitellaria, sistem dikenal sebagai kelenjar vitellin atau kelenjar kuning telur. Sel-sel Vitellaria membentuk komponen kuning telur dan cangkang telur. Onkosper. Dalam tubuh inang perantara, telur menetas menjadi onkosper, yaitu larva heksakan yang masih dibungkus oleh lapisan embrionik. Larva heksakan. Onkosper menjadi larva heksakan yang mampu menembus dinding saluran pencernaan dan terbawa menuju otot. Cysticercus. Larva heksakan yang telah berada di otot kemudian membungkus diri menjadi cysticercus. Cacing pita muda. Cysticercus yang berada di usus inang primer akan menempel dan mulai tumbuh menjadi dewasa. Cacing pita dewasa. Cacing dewasa menempel pada usus scolex dan mulai melakukan reproduksi prokaryotit. Cacing pita mulai terisi dengan telur yang berjumlah puluhan sampai ratusan ribu per segmen prokaryotit. Manusia dapat terinfeksi kestoda saat memakan daging hewan yang dimasak tidak sempurna atau belum matang. Inang perantara kestoda adalah hewan ternak, misalnya sapi, yang tubuhnya terdapat Cysticercus jenis Taenia saginata yang ada pada ototnya, sedangkan pada babi tubuh terdapat Cysticercus yaitu Taenia solium yang ada pada ototnya. Di kedua ternak, di cacing pita hanya sementara terjadi siklus di tubuhnya hingga membentuk Cysticercus di sapi dan babi tidak dijumpai cacing pita dalam bentuk dewasa di tubuh manusia, tetapi hanya dalam bentuk kurva. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Suryadi. Selanjutnya 7 dan 8 akan dijelaskan oleh Mardia Apriani. Kepada Mardia Apriani dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya ada di The Diversity of the Platyhelminthes atau keanekaragaman Platyhelminthes. A. Pohon filogenetik yang menunjukkan hubungan Platyhelminthes. Perintah ditampilkan untuk semuanya kecuali Neodermata. Yang kelasnya ditampilkan, habitat dan ciri-ciri kelompok ditunjukkan di sebelah kanan. Pohon filogenetik diadaptasi dari Laumer. Bagian B adalah Planarian tanah atau Tricladida bipalium sp. Planaria merupakan nama salah satu genus, namun nama Planaria juga digunakan untuk menyebut anggota famili Planariidae dan famili terkait. Kebanyakan Planaria hidup di air tawar. C. Planaria air tawar, hidup di air tawar yang jernih, terutama air yang tidak mengalir. Hewan ini umumnya suka berlindung di bawah bebatuan, daun yang jatuh ke dalam air. Yang D. Tricladida Procotilla fluviatilis adalah pengecualian. Spesies ini membutuhkan krustasea hidup kecil untuk makanan. Yang E. Macrostomorpha Macrostomum ligano adalah hidup bebas, hermafrodit, cacing pipih. Hal ini transparan dan ukuran kecil. Yang F. Polycladida pseudokeros bimarginatus, umumnya ditemukan di perairan tropis dan subtropis. Mereka terpadat di wilayah Indo-Pasifik dan telah ditemukan sejauh utara Puget Sound. Yang G. Catenulida Catenula flamnae adalah ordo cacing pipih dalam klasifikasi klasik atau kelas cacing pipih dalam pendekatan filogenetik. H. Botryoplanida Botryoplana semperi, satu-satunya perwakilan dari famili Botryoplanidae yang saat ini diklasifikasikan sebagai ordo Botryoplanida yang terpisah. I. Rhabdocoela giratrix
Hermaphroditus adalah spesies cacing pipih Rhabdocoela dalam famili Polycistidae, memiliki panjang 1 hingga 1,5 mm, transparan dan tidak berwarna. J. Proprinsida, Geocentrophora aplanata. Yang K. Dog tapeworm, Cestoda dipilidium caninum, merupakan parasit yang termasuk dalam kelas Cestoda yang sering menginfeksi anjing dan jarang menginfeksi manusia. L. Beef tapeworm, Dipilidium caninum, umumnya life cycle of Trematoda. Trematoda adalah parasit cacing pipih dari kelas Trematoda, khususnya cacing parasit dengan dua pengisap. Siklus hidup Trematoda yang khas dimulai dengan telur. Beberapa telur Trematoda menetas langsung di lingkungan atau air, sementara yang lain dimakan dan ditetaskan di dalam inang, biasanya moluska. Penetasan disebut miracidium, larva bersilia yang berbenang bebas. Miracidia kemudian akan tumbuh dan berkembang di dalam hospes perantara menjadi struktur seperti kantong yang dikenal sebagai Porofista atau menjadi radiae. Salah satunya dapat menimbulkan larva Cercaria motil yang berbenang bebas. Cercaria kemudian dapat menginfeksi inang vertebrata atau inang perantara kedua, metacercaria atau mesocercaria dewasa, tergantung pada siklus hidup individu Trematoda. Kemudian akan menginfeksi inang vertebrata atau ditolak dan dikeluarkan melalui feses atau urin inang yang ditolak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mardia Apriani. Slide selanjutnya 9 dan 10 akan dijelaskan oleh Ulfa Hairani. Kepada Ulfa Hairani dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang parasit Platyhelminth and their host. Platyhelminth adalah filum dalam kerajaan Animalia. Filum ini mencakup semua cacing pipih, kecuali Nemertea, yang dulu merupakan salah satu kelas pada Platyhelminth yang telah dipisahkan. Parasit adalah mikroorganisme yang hidup dalam menggantungkan hidup dari organisme lain. Sebagian dari parasit tidak berbahaya, sedangkan sebagian lain dapat hidup dan berkembang di dalam tubuh manusia. Kemudian menyebabkan infeksi. Parasit kadang dapat sembuh dengan sendirinya. Ciri-ciri orang yang terkena penyakit Platyhelminth adalah perut nyeri, masalah pencernaan, berat badan menurun, dan munculnya ruam dan gatal-gatal. Slide selanjutnya. Protektif TH2 tipe response daring intestinal nematode infection adalah fungsi dari TH. Sel TH adalah sel yang ada dalam satu kelompok di sel leukosit, yang mana diketahui berperan dalam kekebalan seluler. Sel limfosit T helper berkembang jadi dua jenis sel, yaitu sel TH1 dan sel TH2. Sel TH1 berfungsi mengatur imunitas seluler, mediasi sel imun yang memproduksi IL-2, IVM, gamma, dan TNF-alpha. Sementara sel TH2 berfungsi atas pengaturan imunitas humoral atau berproduksi antibodi yang mana juga memproduksi IL-4, interleukin IL-5 dan 11 dan IL-13. TH2 memiliki peran utama dalam menginisiasi reaksi hipersensitif ini dengan menstimulasi produksi dan mempromosikan inflamasi. Sel TH2 muncul karena adanya presentasi dari antigen dengan sel T helper CD4, mungkin oleh sel dendrit yang menangkapnya antigen dari tempat awal masuknya. Respon yang ditimbulkan akibat dari antigen dan stimuli lain termasuk sitokin IL-4, sel T akan berdiferensiasi menjadi sel TH2.
Sel TH2 akan memproduksi sitokin dalam jumlah besar. TH2 memiliki peran utama dalam menginisiasi reaksi hipersensitif isi dengan menstimulasi produksi IgE dan mempromosikan inflamasi. Sel TH muncul karena adanya presentasi dari antigen dengan sel T helper CD4. Mungkin oleh sel dendritik yang menangkapnya antigen dari tampak awal masuknya. Respon yang ditimbulkan akibat dari antigen dan stimuli lain, termasuk intogin IL-4 dan T, akan berdiferensiasi menjadi sel TH2. Sel TH2 akan memproduksi sitokin dalam jumlah besar IL-5 dan IL-13. IL-4 akan bereaksi terhadap sel B untuk menstimulasi produksi dari LGE dan mempromosikan lebih banyak lagi. Sel TH2 IL-5 akan terlibat dalam perkembangan dan mengaktifasi emosional yang merupakan efektor penting dalam memperaktivitas ini. Efek dari IL-13 adalah meningkatkan produksi IgG dan menstimulasi produksi mukus pada sel epitel. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ulfa Hairani. Slide selanjutnya 11 dan 12 akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang Factor of Innate Effector Check during TH2 pen response. Neutrofil adalah salah satu jenis sel darah putih yang ada di dalam tubuh manusia. Tubuh membutuhkan neutrofil untuk membentuk melawan infeksi sekaligus melindungi dari ancaman penyakit. Fungsi neutrofil bagi tubuh secara umum ada dua jenis sel darah putih yang penting untuk diketahui, yaitu neutrofil dan limfosit. Keduanya sama-sama berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Jika limfosit melawan bakteri atau virus dengan cara memproduksi antibodi, neutrofil melawan infeksi tersebut secara langsung. Fibrolat, produksi prolit rekumen, dan produksi kolagen induksi. Hasil infeksi antiotot. Profolat aktivasi dan kontraksi luka. Eosinofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peranan penting bagi sistem kekebalan tubuh. Dalam keadaan tertentu, kadang eosinofil dalam tubuh bisa menunjukkan gambar kesehatan seseorang. Sel mat merupakan bagian dari sel kekebalan tubuh manusia yang bereaksi ketika terdapat benda asing atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Basofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peran penting sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel basofil ini berperan penting dalam menghasilkan reaksi perandangan untuk melawan infeksi. Selanjutnya. Inflamator adalah proses inflamasi non-spesifik. Ini terjadi pada masa awal infeksi cacing. Di masa sel TH2 akan mengeluarkan sitokin pro-inflamasi dan dibentuk oleh tumor neutrosit, foton, dan beberapa sitokin lain yang dihasilkan oleh TH1, sehingga terjadi reaksi
fisiologis untuk mengepruksis, mengeluarkan cacing dari lumas usus. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya 13 dan 14 akan dijelaskan oleh Mia Paradila. Kepada Mia Paradila dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah prevalensi daripada wilayah-wilayah yang ada infeksi Ascaris lumbricoides, kemudian Trichuris tricura, homework, Necator americanus, dan Ascilotema duodenale, Strongyloides stercoralis. Jadi prevalensinya lebih dari 1/4 penduduk dunia berisiko terinfeksi cacing. Jadi anak-anak dan orang dewasa yang terinfeksi datang dari berbagai kondisi medis dan bedah. Kemungkinan terinfeksi pada individu akibat tinggal atau kembali dari daerah endemik. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah transmisi Ascaris lumbricoides. Jadi cacing Ascaris lumbricoides berkembang biak secara seksual. Siklus hidup dari cacing ini terdapat 3 tahapan, yaitu telur, larva, dan dewasa. Siklus ini terkadang tanpa membutuhkan tempat perantaran atau berada di luar tubuh manusia. Berikut tahap-tahap skema daur hidup Ascaris lumbricoides. Yang pertama adalah siklus hidup cacing gelang atau cacing peruk, dimulai dari telur yang dihasilkan dari perkawinan antara cacing jantan dan betina di dalam usus penderita Ascariasis. Yang kedua adalah telur yang telah dibuahi akan keluar bersama feses atau tinja penderita. Telur tersebut masih belum infektif. Yang ketiga, jika berada di tempat yang sesuai, yaitu tanah yang lembab dengan suhu optimal dalam waktu kurang dari 15 sampai dengan 21 hari, maka telur akan menjadi infektif atau terdapat larva yang berkembang di dalam telur. Kemudian akan mengalami embrionisasi pada lingkungan yang sesuai. Kemudian yang keempat adalah manusia dapat terinfeksi jika menelan telur tersebut bersamaan dengan makanan, minuman, atau bahkan tangan yang terkontaminasi. Kemudian telur yang tertelan ke dalam tubuh, maka telur akan menetas di dalam usus halus dan akan keluar larva kecil yang disebut raditiform larva. Larva tersebut akan melakukan penetrasi ke dinding usus halus dan masuk ke pembuluh darah. Kemudian bersama dengan jalannya peredaran darah, larva akan bergerak dari pembuluh darah vena, vena portal, dan vena cava inferior, dan akan beredar menuju jantung kanan yang kemudian dengan melalui arteri pulmonalis akan diarahkan menuju paru-paru. Kemudian larva di dalam paru-paru akan menembus dinding pembuluh darah lalu ke alveolus, kemudian menuju trakea melalui bronkus dan bronkiolus. Dari trakea menuju faring dan akan menyebabkan refleks batuk sehingga akan masuk ke saluran pencernaan untuk membuat hajat pada tempat. Untuk kedua kalinya sampai di usus halus. Setelah itu larva berkembang menjadi cacing dewasa di usus halus dan akan berkopulasi serta bertelur. Telur cacing tersebut akan mengalami hal yang sama, yaitu keluar bersama feses manusia. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mia Paradila. Selanjutnya 15 dan 16 akan dijelaskan oleh Sarah Nadia. Kepada Sarah Nadia dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang transmisi Trichuris trichura. Jadi Trichuris trichura adalah nematoda usus yang ditularkan melalui tanah. Telur harus mengalami pematangan dulu di tanah, baru bisa ditularkan. Lalu menyebabkan penyakit trichuariasis. Memiliki nama lain whipworm atau cacing cambuk. Siklus hidupnya, manusia yang terinfeksi memiliki Trichuris trichura dewasa yang berpopulasi di usus dan telurnya keluar bersama feses. Lalu setelah feses keluar, dia harus melalui tanah terlebih dahulu supaya bisa berkembang menjadi
yaitu cell stage, dan juga sampai ke pembelahan tingkat lanjut. Setelah itu terbentuklah embryonatid X yang di dalamnya sudah terdapat embrio di dalam telurnya. Apabila embryonatid X ini termakan oleh manusia, barulah dia infektif. Jadi setelah termakan, baru dia bisa menyebabkan trichuriasis pada manusia dan berkembang biak menjadi big worm di usus manusia. Selanjutnya, lalu ada transmisi ankylostoma duodenal dan Necator americanus. Dia ada dua fase. Yang pertama fase infektif. Larva filariform, dia akan penetrasi lewat kulit, jadi menularnya lewat kulit. Yang kedua ada fase diagnostik. Dia ada di feses yang sudah terkandung telur atau blastomer. Jadi biasanya biasanya petani yang sering terinfeksi penyakit ini, dia kan ke sawah biasanya nggak pakai sendal, jadi dia masuk melalui kaki. Cara siklus hidupnya, larva filariform merupakan stadium infektif. Jadi setelah dia penetrasi lewat kulit, dia akan ke usus atau small intestine. Setelah itu dia menjadi dewasa dan berpopulasi sehingga muncul telur di fesesnya. Nanti feses yang sudah ke tanah itu akan berkembang menjadi raditiform larva. Setelah itu menjadi filariform larva dan masuk kembali ke kulit manusia lagi. Sudah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sarah Nadia. Selanjutnya 17 dan 18 akan dijelaskan oleh Ulfa Rahmi. Kepada Ulfa Rahmi dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang Strongyloides stercoralis. Strongyloidiasis adalah infeksi yang terjadi pada tubuh akibat cacing gelang jenis Strongyloides stercoralis. Cacing ini dapat hidup sebagai parasit pada tubuh manusia dan mengambil nutrisi yang diperoleh manusia melalui makanan. Strongyloides stercoralis adalah nematoda usus atau cacing usus yang dapat menyebabkan penyakit strongyloidiasis. Cacing ini penyebarannya sangat luas atau kosmopolit, tetapi tingkat insidensinya rendah. Cacing ini juga disebut dengan cacing benang. Cacing ini mempunyai sifat partegonesis, yaitu cacing betina hanya dibuahi satu kali dan selanjutnya dapat menghasilkan telur untuk seterusnya. Selain cacing jenis Strongyloides stercoralis, strongyloidiasis juga dapat disebabkan oleh cacing jenis Strongyloides fulleborni. Namun, infeksi strongyloidiasis oleh cacing jenis tersebut jarang terjadi. Cacing strongyloides umumnya hidup di daerah dengan iklim tropis dan subtropis. Selain kontak langsung dengan tanah, strongyloidiasis juga dapat menular dari satu orang ke orang lainnya. Namun cukup jarang terjadi. Penularan dapat terjadi melalui paparan cairan tubuh penderita seperti dahak atau muntah. Pencegahan strongyloidiasis yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, di antaranya dengan tidak buang air kecil maupun besar di sembarangan tempat, dan mengenakan alas kaki ketika beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya, endoskopi. Endoskopi adalah suatu pemeriksaan dengan menggunakan alat seukuran tebal jari telunjuk yang sangat luntur untuk melihat kelainan-kelainan pada saluran cerna atas seperti mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan saluran cerna bawah seperti anus dan usus besar secara langsung. Askariasis adalah infeksi yang disebabkan oleh Ascaris lumbriodes atau biasa disebut dengan cacing gelang. Cacing ini dapat hidup dan berkembang baik di dalam usus manusia serta menimbulkan gangguan kesehatan yang bisa menyebabkan komplikasi. Askariasis terjadi ketika cacing gelang masuk ke dalam tubuh manusia. Cacing penyebab penyakit ini dapat menginfeksi paru-paru atau usus. Askariasis dapat ditemukan di mana saja, tetapi lebih sering terjadi di wilayah yang beriklim hangat. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak kasus askariasis.
Gejala yang muncul akibat asariasis tergantung pada organ tubuh yang sedang terinfeksi. Ketika larva cacing gelang sedang menginfeksi paru-paru, gejala yang dialami penderita mirip dengan gejala asma atau pneumonia. Trichuris tichuera atau cacing cambuk adalah cacing yang hidup di dalam tubuh manusia, tepatnya di dalam usus besar. Cacing ini dinamakan cacing cambuk karena bentuknya mirip seperti cambuk, di mana bagian kepalanya bertekstur halus dan bagian ekornya menebal. Infeksi dengan cacing cambuk sering terjadi di daerah panas, lembab, dan sering bersama-sama dengan infeksi Ascaris. Hookworm atau infeksi cacing tambang adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit cacing tambang. Cacing ini bisa masuk ke tubuh melalui kulit dan menyebabkan timbulnya berbagai komplikasi kesehatan. Kondisi ini umumnya terjadi di negara-negara yang beriklim lembab dan panas. Penyebab penyakit cacing tambang adalah jenis cacing Anylostoma duenela dan Necator americanus. Cacing ini bisa tersebar dan menginfeksi dari manusia ke manusia melalui tinja. Faktor risiko penyakit ini berupa tinggal di daerah yang beriklim hangat dan lembab, dengan sanitasi buruk, dan berjalan tanpa alas kaki. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ulfa Rahmi. Slide selanjutnya, kesimpulan. Helmin, cacing parasit adalah cacing yang hidup sebagai parasit pada organisme lain, baik hewan ataupun tumbuhan. Mereka adalah organisme yang seperti cacing yang hidup dan makan pada tubuh yang ditumpangi serta menerima makanan dan perlindungan, sementara menyerap nutrisi tubuh yang ditumpangi. Ada dua film utama cacing. Yang pertama, nemat helminthes atau nematoda, cacing gelang, termasuk cacing usus utama, cacing yang ditularkan melalui tanah atau STH, dan cacing pilaria yang menyebabkan pilaria limpatik dan onchocerciasis. Yang kedua, pelatih helminthes, cacing pipih, termasuk cacing trematoda seperti Sechitomeces, dan cacing pita Cestodes seperti cacing pita babi yang menyebabkan criticerciosis. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.